Teman saya pernah kena setan budak di sana tuh. Nah, pas kejadian yang kedua, itu saya udah jadi korban. Langsung dipukul di balai raya. Tapi sebelum itu mereka harus temukan dulu potongan-potongan ini. Misalkan badannya, kemudian harus cari dulu tangannya, harus cari dulu kepalanya, harus cari dulu kakinya. Karena banyak ini bagian banyak yang terputus. Hampir 40 tahun sudah di lokasi ini menjadi saksi bisu dari peristiwa yang orang kenal sebagai tragedi Bintaro 1. Di lokasi ini ratusan orang meninggal dunia dalam satu waktu bersamaan. Kita akan ulas dan juga mencari tahu bagaimana kronologi pada tahun 1987 lalu. Bersama saya Syam Hakung, inilah Urban Legend. Dengan Babe siapa nih? Dengan Bapak Udin. Saya manggilnya Babe aja ya, biar enak. Pemirsa, Sobat iNews, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Udin, yang bisa dikatakan ini ngelihat dari peristiwa 1987 ya, atau tragedi Bintaro 1. Banyak kisah-kisah yang diceritain, yang konon katanya ada makhluk ini, ada itu, kayak gitu. Terus ada juga sempat dengar-dengar, sempat jadi viral di sosial media kalau anak sekarang gitu kan. Itu ada kayak setan budek katanya. Jadi kalau misalnya ada lewat atau misalnya dekat-dekat sini, mereka nggak ngedenger kalau diklaksonin kereta kayak gitu. Padahal itu kan kencang banget ya. Iya, benar. Jadi kalau itu juga bukan konon katanya, itu juga memang banyak terjadi pada saat orang nyebrang atau orang jalan kaki. Jadi orang kadang-kadang kereta klakson, orang teriak-teriak, dia nggak dengar. Kan masa iya orang sengaja? Kan orang itu juga pikir, wah ini berarti ada yang ganggu, misalkan setan itu kan juga terjadi bukan 1, 2. Kayak di sekitar sini, ini aja udah berapa orang cuma nyebrang. Padahal orang udah teriak-teriak mau ada kereta, belum klakson kereta. Kan kalau dibilang nggak dengar juga nggak mungkin juga kan gitu. Itu bukan 1, 2, memang itu ada, tapi kan itu hal yang gaib. Kita nggak tahu posisi dia di mana. Tapi yang jelas pada saat itu memang orang itu pas kenanya ke dia, ya itulah dia korban. Begitu. Bukan 1, 2, memang banyak. Sekitar sini juga banyak. Yang cuma nyebrang, ketabrak, jalan kaki. Misalkan jalan bukan sendiri, karena berdua, bertiga. Itu masih kena kan. Berarti kan memang itu benar adanya. Kalau sendiri barangkali bisa ya kita bilang, aja lagi ngelamun. Kalau lagi ngobrol bertiga, misalkan berdua lah. Tapi orang udah teriak-teriak. Masih kena juga ketabrak. Bahkan dari depan dia, bukan dari belakang. Dari arah depan. Tabraknya jadi kayak orang bunuh diri. Padahal itu iya kan nggak mungkin lah kalau dia sengaja. Kalau kecuali dia sendiri. Berarti kalau yang Babe tahu setelah kejadian 87 itu banyak. Ya. Baik yang jalan kaki, baik yang nyebrang, baik yang saya bilang depan tos saya aja mau pulang kampung, cuma buang air kecil. Itu tahu-tahu nyungsep di got. Itu nggak ada yang tahu, keluarganya di mobil. Baca aja nggak dengar ada kereta, kencing aja. Kan gitu. Berarti kan untuk klakson kereta dia nggak, bisa aja mungkin dia nggak dengar atau nggak tahu. Keluarganya kok lama amat kencing, udah ngusep. Itu yang di Pohon Pisang saya bilang seperti itu, terjadi begitu, kayak menyeberang begitu aja, nyata santai aja. Orang udah pada teriak-teriak. Awas kereta itu juga kan ngelaksonin juga. Iya. Tapi jadi itu kalau itu bukan konon katanya, memang karena banyak terjadi. Teman saya pernah kena setan budak di sana tuh, tikungan.
Dia tuh mau maju, udah diteriakin sama warga, tapi nggak denger. Hampir kereta mau lewat tuh, langsung ditarik sama bapak-bapak. Untungnya masih selamat. Pernah waktu saya nyebrang nggak dengar klakson kereta, tahu-tahu udah di samping saya. Nah, pas kejadian kedua itu saya udah jadi korban. Cuman motor doang. Itu juga ditutup juga kuping saya. Cuman motor doang yang hancur. Itu nggak dengar apa-apa berarti? Enggak, sama sekali nggak denger. Kalau misalnya ngomongin soal tadi banyak orang yang akhirnya meninggal kayak gitu. Yang saya dengar-dengar, yang konon katanya juga ini, katanya si setan budek ini dalam tanda kutip punya rumahnya kayak gitu. Itu benar, Beh? Sebetulnya dia itu bukan rumah, cuma mungkin tempat persinggahan dia. Jadi sepertinya begini, kalau kayak kita nih, kita mampir. Nah, kebetulan kita mampir ini adalah mangsa dia. Nah, jadi nggak selalu. Jadi nggak selalu lewat situ orang itu dibudekin, nggak juga. Oke. Jadi dia juga seperti mangsa. Orang itu seperti, oh ini orang ini apes di mangsa. Seperti itu. Jadi nggak selalu lewat situ orang itu dibudekin, enggak juga. Cuma memang sepertinya kayak mangsa gitu. Sepertinya orang ini kebetulan tadi mau orang nggak masalah. Tapi begitu kenapa dia pas dia giliran dia kena. Jadi sepertinya kan itu seperti dia cuma sekedar singgah atau mampir. Nah, entah setelah itu bisa aja dia pergi lagi. Mungkin sekonyong-konyong nanti tuh dia datang lagi. Seperti itu. Oke, Beh, mungkin kita bisa ke situ kali ya. Itu di mana lokasinya? Kalau lokasi sih sebetulnya memang dia nggak satu tempat itu, tapi kurang lebihnya kira-kira dari belokan sampai perlintasan kita. Oke. Itu jalur dia, mungkin sekitar itu. Tapi untuk pastinya di situ enggak juga. Pokoknya dari belokan sini sampai di perlintasan itulah yang rawan. Oke, boleh kali ya kita sambil jalan ke sana kali ya? Boleh. Oke. Setelah tadi kita jalan dari sana lumayan berapa ratus meter mungkin atau berapa puluh meter dari tempat tadi kita awal, dan ini katanya yang dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai rumah dari setan budek atau enggak bisa dibilang sebagai tempat persinggahan dalam tanda kutip gitu. Masih bareng kita Bang Udin atau Babeh Udin saya manggilnya. Beh, bisa diceritain soal ini yang kata orang konon katanya jadi rumah persinggahannya kayak gitu? Ya, memang ini salah satu tempat persinggahan dia ataupun tempat dia mampir. Suatu-waktu memang ini ada, juga suatu-waktu juga memang enggak. Kenapa? Karena sepertinya kalau pas dia ada, entah siapapun orangnya, baik warga yang dekat sini ataupun jauh, tetap memang itu dimangsa. Kalau memang itu kebetulan dia pas apes, pas dia juga mangsa, itu memang udah beberapa terjadi. Kurang lebih yang saya tahu aja udah 3, ya kan, dari warga sini juga bapak-bapak itu jalan malah dia bukan nyebrang. Kemudian juga anak muda nyebrang, kemudian juga tamu komplek juga mau fotokopi nyebrang sekitar itu juga. Kebetulan memang pada saat itu memang pas ada dia, ya kebetulan kena lah dia gitu. Jadi memang sebetulnya bukan rumah, tapi memang ini adalah tempat persinggahan. Salah satu tempat persinggahannya? Salah satunya. Karena ini sekitar baik dari belah kanan maupun belah kiri kita, memang ini sangat boleh dikatakan angker. Angker kalau kata orang sini kan begitu ya. Hati-hati nanti kena kalau setan budek begitu. Oh, ini buka ini udah hampir sekitar warga sini hampir sudah tahu. Untuk di sekitar sini harus benar-benar kita waspada dan hati-hati karena di sini lokasi tempatnya gitu ya. Tadi kan Babe
cerita bahwa ada beberapa orang yang udah kemakan korban dalam tanda kutip kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ngomongin ini harusnya warga udah waspada dan warga harusnya udah pada tahu dong dengan dalam tanda kutip keberadaannya setan budek ini. Ya, udah tahu. Jadi Tapi masih ada kejadian ya, Bi ya? Ya itulah tadi saya bilang itu, jadi kejadian itu cuma sewaktu-waktu. Apabila memang itu seperti ya kayak di Mangsa. Saya bilang baik warga sini, baik orang-orang, kalau memang kebetulan hari itu di Mangsa, baik orang jalan, baik orang jalan, itu benar, baik kereta udah pakai klakson, orang udah teriak, itu orang nggak diingetin. Itu korbannya padahal warga sini juga? Ada juga warga sih, bapak-bapak yang coba jalan. Kan kalau namanya warga sini kan udah paham. Oh, jalan dia. Itu jalannya di mana, Be? Dari Sebelah sana. sebelah sana? Berarti deket rel? Iya. Deket rel situ? Di pinggir relnya apa gimana? Pinggir. Oh. Padahal kalau warga sekitar harusnya udah tahu kayak gitu. Tapi ini mendadak kayak dia jalan. Iya, seperti di Mangsa. Gimana, Be? Seperti di Mangsa dia gitu. Seperti di Mangsa. Iya, seperti kan kalau di Mangsa lupa dia. Lupa bahwa ini jalur kereta atau ada kereta. Kan lupa seperti kalau udah di Mangsa gitu. Dia udah nyantai aja jalan. Ini gitu. Jadi orang ini, walaupun orang kiri kanan udah teriak, kereta udah klakson, mereka enggak. Cuek aja soalnya nggak dengar. Itu, makanya orang berpendapat seperti itu tadi. Oke, berarti Babe dengar-dengar cerita misalnya kayak ada orang yang katakanlah selamat kayak gitu dari peristiwa hampir ketabrak. Itu pada cerita kalau pada saat kejadian nggak dengar apa-apa kayak gitu. Iya, seperti itu. Itu teman saya sendiri yang saya tanya, kok tiap hari lewat sini, kenapa kok ada kereta, bukannya kereta yang nabrak, ente mau nabrak kereta. Nggak dengar apa-apa saya, Bang. Orang teriak itu nggak dengar apa-apa saya, kayak ditekan kuping saya. Begitu, bahasa dia. Hampir hal-hal begitu. Bahasa setiap orang yang mau ketabrak. Kita mau nyebrang dia, begitu. Oh, yang nyebrang juga ini bisa di... Iya dulu kan ada seperti penyeberang kecil, Bang. Makanya sekarang ditutup. Oh, dulunya ada? Ada. Motor aja bisa, motor aja berapa yang kena udah. Pokoknya lebih dari 2 aja yang kena. Atau kalau di sini motor mungkin kalau jalan kaki kan paling nggak orang siapapun orangnya kalau mau nyebrang pasti kan nengok. Iya, kanan kiri seenggaknya iya. Paling nggak nengok lah gitu. Kalau memang dia mau ada tujuan mau nyebrang. Nah, jadi memang kalau misalnya dulu berarti sama kayak yang tragedi Bintaro 2 lah katakanlah, memang suka dipakai untuk perlintasan. Kalau di sana kan itu mobil kayak gitu ya, mobil motor bisa. Kalau sini berarti untuk motor doang nih. motor sama jalan kaki. Jalan kaki. Tapi karena banyak kecelakaan akhirnya Ditutup, nggak diperbolehkan dibuka. Gitu, berarti nggak boleh harus ke sana. oh jadi sekarang ada jalannya. Makanya ini dibikin jalan. Oke. Dulu nggak dibikin jalan, nggak ada. Oh, ini jalan. nggak ada dulunya. Nggak ada. Jadi orang jalan lintas motong. Oke. Jadi dulunya nyebrangnya lewat sini Ya. karena banyaknya kejadian jadi lewat ke sini. Dibikin jalan pinggir ini dulu nggak ada jalan, jadi orang lintas nyebrang gitu. Baik ke jalan kaki, baik pakai motor bisa. Makanya pas setelah ditutup, dibikin jalan sini. Jadi ketemunya di sana di perlintasan. Oh, deket yang pos sebelah sana itu ya. Oke. Kalau saya dapat info waktu itu, kalau sempat baca-baca atau dengar-dengar juga, itu kan seperti evakuasi. Itu dievakuasinya kemana tuh jenazahnya, Be? Pertama di sekitar sini, pertama. Oke, di sekitaran sini berarti? Masih di rel-rel ini? Enggak, di pinggir. Oh, sebelah Di sini? pinggir. Di sini kan masih pohon pisang. Maka di baris, karena di situ masih banyak yang bagian-bagian yang terpisah. Astagfirullah. Badan di mana, kepala di mana, di sini untuk disatukan dulu, untuk dicocokin. Setelah cocok, dibawa ke balai rakyat. Oke. Itu kalau yang kadang tangan di mana, kaki di mana kan harus dicari dulu. Supaya nanti anggota keluarga ini, oh ini benar keluarga kita, kan gitu. Kalau yang masih luka-luka atau masih kondisi masih hidup, ya satu yang rumah sakit terdekat Fatmawati. Kemudian rumah sakit Cipto, kalau Suyoto belum ada. Dua rumah sakit itu segera ke Fatmawati yang terdekat. Itu kalau memang masih yang perlu pertolongan. Tapi kalau kondisi yang sudah langsung dikumpul di balai raya. Tapi sebelum itu mereka harus temukan dulu potongan-potongan ini.
misalkan badannya, kemudian harus cari dulu tangannya, harus cari dulu kepalanya, harus cari dulu kakinya, karena banyak ini bagian banyak yang terputus, karena di situ rangkaian itu seperti diseset, lock itu sampai ketutup. Ketutup sama kerangkaian lock, jadi seorang itu sampai itu diseset. Makanya bisa hampir dipastikan satu rangkaian itu yang pertama bisa dipastikan mati semua. Mati semua, matinya itu kondisinya juga sangat tragis. Nah, rangkaian kedua, ketiga itu luka-luka. Luka-lukanya dari bentur-benturan tempat duduk, jendela, segala macam, karena kan saking kerasnya benturan. Nah, makanya yang di atas itu sampai pada mental, bukan jatuh, dia mental kok. Keluar bagian rel ini berarti? Itu nggak ketahuan. Begitu ketahuannya besok paginya baru nimbul sendiri. Itu entah beberapa orang lah, ada sekitar 3-5 orang baru ketahuan pagi, nimbul sendiri. Kemudian pagi baru dipisahkan lokomotif. Nah, bagian depan itu sama. Di situ juga masih banyak. Ya ada sekitar 10 orangan ada. Kurang lebih ya, di situ yang di depan tuh, yang bagian kereta dari Sudimara, kan penuh sekali itu. Padat banget pada waktu itu. Karena waktu itu kan masih kurang tertib. Di lock, di atas, di samping, di mana, pokoknya dia intinya bisa naik kereta pada saat itu. Beh, maaf tadi ada kata-kata kelempar terus timbul. Maksudnya ini berarti dulunya bukan perubahan kayak gini? Bukan, ini empang. Empang ini pinggir rel ini empang semua sepanjang ini. Sepanjang jalan ini berarti? Iya, betul. Ini belum ada jalan kan? Belum ada. Jalanan pun ini empang berarti? Iya, jalanan ini empang. Apalagi pas musim hujan gini, ya udah air segini. Kan orang kalau pedem nggak kelihatan kalau udah kita segini. Belum lumpurnya. Kan orang itu jatuh nyublek. Berarti dari sini tabrakan, kelempar berarti ke sana, dan waktu itu kondisinya masih empang. Air. Mas besokannya baru tuh? Baru nimbul. Ini yang jelas ya, yang bukan isu, itu memang fakta seperti itu. Beh, kalau boleh tahu dulu, Babeh apakah memang bekerja di KAI atau ada sebagai warga sekitar sini sampai akhirnya tahu detail, tahu jelas kayak gitu, Beh? Kalau saya kan kerjanya agak dekat, jadi setiap ini saya selalu ya baik pagi terus siang, artinya sambil melihat kondisi lah, sampai dipisahkannya lokomotif gitu. Jadi kita detail-detail yang itu artinya memang lihat benar dan jelas, bukan cuma katanya. Jadi kita memang lihat gitu. Kalau udah cerita kan gini-gini itu udah banyak simpang siur. Kalau kita kan jelas memang fakta gitu. Alamin ya kayak suara-suara kalau malam Jumat sih kayak suara-suara ada yang nangis di daerah sana, di kebun-kebun ada suara nangis gitu. Cuman ya nggak jarang-jarang gitu, nggak setiap hari, nggak. Keseringan sih pokoknya kalau tanggal 19 Oktober itu harus pasti ada tumbal. Dari Poncol sampai ke kebun kopi itu udah pasti ada tumbal 19 Oktober. Itu posisinya lagi ngumpul. Dengar ada dari pohon kelapa di belakang pos ada kayak jatuh gitu. Nah, terus pada bilang, wah kelapa jatuh nih. Langsung samperin kan. Posisi gelap, itu nggak kelihatan sama sekali. Pakai senter HP kan, dicari kelapanya. Nggak taunya kepala orang melet. Terus mukanya berdarah-darah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oleh karena itu kedua ini, manusia dan jin itu berbeda tempat. Dalam artian manusia melakukan kegiatan sehari-harinya di alam yang bebas seperti ini. Jin pun sama di alam bebas, tapi secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Namun jin bisa melihat kita. Dan begitu pula
Jin itu bisa menyerupai manusia, akan tetapi manusia tidak bisa menyerupai jin. Tragedi Bintaro 1 dan 2 sudah terjadi. Kini masih banyak hal-hal mistis yang akhirnya dipercaya oleh warga sekitar. Mulai dari adanya keberadaan setan budak hingga rumah singgah dari dalam tanda kutip setan budak itu sendiri. Tinggal kita sendiri bagaimana memaknai keberadaan makhluk yang berbeda alam dengan kita. Terima kasih Anda sudah menonton Urban Legend kali ini. Saya Syam Hakung. Sampai jumpa di lain kesempatan.